إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, masih dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-181, 182. 180, 181 dan 182. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kalian wasiat. Allah Ta'ala kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kemarin kita bahas tentang kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian qisas. Kalimatnya sama dengan kalimat kutiba, ditulis atas kalian. Maknanya ditulis atas kalian adalah diwajibkan. Sebagaimana masalah puasa pun disebut kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka kutiba ala, walaupun mungkin bisa diterjemahkan letterlek ditulis atas kalian, tapi maknanya diwajibkan atas kalian. Kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ditulis atas kalian, diwajibkan atas kalian jika salah seorang kalian didatangi kematian. Berarti kalimat hadara, fi'il hadara, fa'ilnya adalah al-mautu. Sebagai fa'il ditandai dengan rafa'nya al-maut.
Al-mautu fa'il. Berarti ahadakum justru maf'ulnya. Jika mendatangi salah seorang kalian kematian, jika mendatangi salah seorang kalian kematian, tentunya maknanya adalah tanda-tanda kematian. Sebab kalau sudah datangi kematian, sudah nggak bisa berwasiat lagi. Allah katakan kalau datang kepada kalian kematian, jika dia meninggalkan kebaikan, meninggalkan harta, al-wasiyah, diwajibkan wasiat. Baik. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, makna kutiba ay faradallahu alaikum. Allah fardukan atas kalian. Ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian wasiat idza hadara ahadakum al-maut. Kalau mendatangi salah seorang kalian kematian. Tentunya maknanya adalah asbabuhu kal maradi al-mushrif 'ala al-halak wa hudur asbabil mahalik, seperti sakit yang memungkinkan dia akan wafat, sakit yang berat, atau hadirnya sebab-sebab kebinasaan, dia sudah dikepung oleh musuh, maka dia merasa yakin sebentar lagi saya mati, maka dia tulis wasiat. Atau apapun, seperti di satu kendaraan sudah diumumkan bahwa kita tidak bisa mendarat dengan baik, kemungkinan akan terjadi begini, kemungkinan akan terjadi begitu, cepat-cepat tulis wasiat. Kalau masih bisa ditemukan surat tersebut. Al-muhim, makna hadara ahadakumul mautu adalah hadara asbabul maut. Jelas itu maksudnya, karena kalau sudah didatangi kematian, seseorang sudah tidak bisa lagi memberikan wasiat. Kalau sudah datang kematian, maka yang dimaksud adalah tanda-tanda kematian. Intaraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan. Aimalan, yang dimaksud adalah harta. Al-mal al-katsir urfan, harta yang banyak secara urf. Secara urf artinya secara hitungan keumuman manusia, bahwa itu tuh banyak. Mungkin menurut kamu itu banyak, tapi keumuman manusia menganggap itu sedikit, maka itu sedikit. Artinya tidak perlu sampai wasiat-wasiat. Tetapi kalau banyak yang ditinggalkan, akan terjadi pertikaian, akan terjadi masalah. Maka hati-hati. Berikan pesan-pesan, berikan wasiat-wasiat. Fa'alaihi an yusi liwalidayhi, hendaklah dia berikan wasiatnya untuk kedua orang tuanya. Wa aqrabin nasi ilaihi bil ma'ruf, dan juga kepada kerabat yang terdekat kepadanya. Ala qadri halihi min ghairi saraf, sesuai dengan keadaannya tanpa berlebihan, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh mereka tanpa berlebihan. Walaqtisar, tidak pula berkurangan, yakni secukupnya, tidak berlebihan, tidak pula terlalu sedikit. Alal qarib wal ab'ad dunal aqrab, bal yurattibuhum 'alal qurbi wal hajah. Jangan hanya mementingkan orang-orang yang jauh, orang yang dekat terlupakan. Jangan pula sebaliknya, orang-orang yang terdekat sedangkan orang-orang yang agak jauh terlupakan. Jangan sampai terlupakan. Hendaklah berikan wasiat sesuai kadar keperluannya, sesuai kadar hajat-hajatnya masing-masing. Jangan berlebihan, jangan pula terlalu sedikit. Bal yurattibuhum 'alal qurbi wal hajah. Disusun, diatur
sesuai dengan kedekatan. Kalau hartanya terbatas, ya pentingkan kerabat dekat dulu. Baru kemudian yang agak jauh, kemudian yang agak jauh. Begitu yang dikatakan yurattibuhum alal qurbi. Yurattibuhum alal qurb artinya diatur dengan sesuai kedekatannya. Yang lebih dekat lebih penting. Apa dalilnya? Sudah kita sampaikan kemarin atau sebelum kemarin. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat dekat lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Berarti siapa yang diberi? Siapa yang paling utama? Yang terdekat. Baru yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau mau dikasih seluruhnya nggak cukup, ya sudah. Yang terdekat, kemudian yang berikutnya. Kalau habis ya sudah. Kalau masih ada, berikan yang berikutnya lagi. Ini barakallahu fikum sesuai kadar al-qurb. Adapun sesuai dengan kadar hajah, kebutuhannya, keperluannya. Kalau dia seorang yang tua, neneknya, kakeknya, seberapa sih keperluan mereka? Berikan secukupnya. Berbeda lagi dengan saudaranya, kakaknya atau adiknya, dalam keadaan dia memiliki banyak anak, miskin, tentunya lebih banyak. Barakallahu fikum. Itu ala qadri al-hajah. Berarti yurattibuh, diaturnya alal qurb wa alal hajah. Dilihat dari kedekatan dan dilihat dari hajat. Walihada atafi bi af'alit tafdhil. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan isim tafdhil. Apa isim tafdhil? Al-aqrab. Itu isim tafdhil ala wazn af'al. Aqrab, yang terdekat. Tidak bilang yang dekat, tapi yang terdekat. Agar disusun sesuai dengan kedekatan. Al-aqrab fal-aqrab fal-aqrab. Yang terdekat, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Qala rahimahullah. Kemudian berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa qawluhu haqqan 'alal muttaqin. Perhatikan ayatnya. Setelah menyatakan wasiyah lil walidaini wal aqrabin, berikanlah wasiat kepada kerabat dekat, kedua orang tua dan kerabat yang terdekat, bil ma'ruf. Apa makna bil ma'ruf tadi? Sesuai alal qurbi wal hajah, sesuai kedekatan dan keperluan. Haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah hak bagi para muttaqin. Aidalla 'ala wujubi dalik. Kalimat hak memiliki dua makna yang bertentangan dan akan bisa dipahami yang mana yang dimaksud sesuai dengan konteksnya. Hak bermakna hak bermakna wajib. Biasanya dibedakan dengan huruf yang mengikutinya. Haqqun lahu, itu hak dia. Tapi haqqun alaih, itu kewajiban dia. Perhatikan perbedaannya. Haqqun lahu dan haqqun alaihi. Kalau haqqun lahu, hak baginya, berarti itu haknya dia. Tetapi kalau haqqun alaihi adalah hak atas dia, artinya kewajiban dia. Sedangkan di sini diiringi dengan kalimat ala. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Berarti kewajiban bagi orang yang takwa. Berarti apa hukumnya wasiat? Wajib. Kalau sudah terlihat tanda-tandanya. Kalau dia sudah merasa dirinya sakit keras dan sudah dekat dengan kematian, tulis wasiat. Panggil saksi-saksi. Berikan wasiat. Apa hukumnya? Wajib hukumnya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Taisir al-Karim ar-Rahman, qala dalla ala wujubi dalik. Ini menunjukkan wajibnya berwasiat. Karena Allah katakan haqqan ala al-muttaqin. Lianna al-haq huwa sabit. Makna hak itu adalah sudah tetap. Sudah tetap atas muttaqin.
Wa qad ja'alahu Allahu min mujibatit taqwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai konsekuensi ketakwaan. Kalau kalian orang yang takwa, maka mesti wajib bagi orang yang takwa untuk berwasiat ketika dihadiri kematian. Semestinya orang yang bertakwa berwasiat ketika dia melihat tanda-tanda kematian atau melihat gejala-gejala bahwa dia akan wafat. Bahkan ada beberapa salafus saleh yang menulisnya dan selalu dibawa ketika tidur. Khawatir dia tidur kemudian tidak bangun kembali. Walaupun ketika ada satu hal, apakah keadaan berubah, diganti lagi wasiatnya, dirubah. Ternyata masih hidup, alhamdulillah. Bulan berikutnya dirubah lagi. Sesuai dengan perkembangan. Ternyata hartanya yang tadinya sekian sudah jadi sekian. Atau ternyata si fulan yang tadinya begini sekarang begitu. Yang tadinya miskin sudah jadi kaya. Bahkan yang tadinya kaya sudah jadi miskin. Dirubah lagi wasiatnya. Tapi selalu siap. Selalu ada. Qala, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, wa'alam anna jumhurul mufassirin yarawna anna hadhil ayah mansukha. Ketahuilah bahwa kebanyakan para ahli tafsir, para pakar-pakar ilmu tafsir, kebanyakan mereka justru menganggap ayat ini mansukha, terbatalkan hukumnya. Mansukh, terbatalkan hukumnya dengan ayat-ayat waris. Dengan ayat-ayat waris. Ayat-ayat waris sangat banyak. Seperti ucapan Allah SWT, lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada bagian apa yang ditinggalkan oleh bapak dan ibunya dan juga kerabat-kerabat dekatnya. Demikian pula bagi wanita ada bagian dari peninggalan bapak ibunya atau kerabat-kerabat dekatnya, yang sedikit ataupun banyak. Dan disebutkan oleh Allah masing-masingnya. Wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya sekian kalau ada anak, sekian kalau tidak ada anak. Diatur semua oleh Allah Ta'ala. Maka kata mereka, lah bagaimana dengan ayat ini? Berikan wasiat untuk orang tua sekian, untuk ini sekian. Sudah ada hukum waris kok. Apalagi sudah ada hadis yang sahih. La wasiyata liwarithin. La wasiyata liwarith. Ringkas hanya dua kata. La wasiyah liwarith. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tapi saya tanya sekarang, kalau ada seorang wafat, siapa ahli warisnya? Kedua orang tuanya termasuk ahli waris. Aqrabin termasuk ahli waris. Hanya saja barakallahu fikum yang namanya abawan biasanya wa in alat. Yang namanya dua ibu bapak biasanya itu yang dimaksud adalah wa in alat. Bapaknya bapak juga disebut bapak. Bapaknya ibu juga disebut bapak. Ibunya ibu juga disebut ibu. Ibunya bapak juga disebut ibu. Wa in alat, terus ke atas. Kalau itu yang dimaksud, berarti ada yang dapat sebagai ahli waris, ada yang tidak. Apa aturannya? Aturannya dalam hukum waris, kalau bapak ibu kandungnya masih ada, maka kakek neneknya mahjub, terhalang. Tidak mendapat. Berarti makna wasiat tadi, wasiatkan pada kakekmu. Kasihan. Ketika bagi-bagi waris, kakeknya tidak mendapatkan apa-apa. Wasiyah. Sebelum kalian wafat, berikan wasiat. Ingat, jangan lupakan kakek beri sekian. Jangan lupakan si fulan masih tersisa. Kasihan. Dia melihat pembagian dalam keadaan tidak mendapatkan. Berikan wasiat. Ini khonibina azakumullah. Maka apakah ayat ini mansukhah dengan ayat-ayat waris atau tidak?
Kata Syekh Sa'di, jumhur menyatakan mansukhah bi ayatil mawarith. Karena sudah diatur kerabat dekat dapatnya seberapa, sudah diatur semuanya dengan rinci. Tetapi ba'dhum, sebagian para ulama, sebagian para mufassirin yaraun annaha fil walidaini wal aqrabin ghairil warithin. Kata mereka bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah bapak ibu yang tidak mendapatkan warisan atau kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan. Mungkinkah? Kalau maknanya ibu bapak itu wa in alat disebut ibu bapak, maka tentunya mungkin sekali. Artinya bisa terhalang. Kalau ada bapaknya, maka kakek tidak dapat secara hukum waris. Maka itulah yang hendaklah engkau ingat-ingat, berikan wasiat untuk mereka. Demikian pula kalau seorang yang mati meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak laki-laki, maka kakak dan adiknya tidak mendapatkan. Kalau begitu, jangan lupakan mereka. Berikan wasiat untuk kakakmu dan adikmu yang ternyata fuqara. Jangan lupa tadi diukur dengan apa? Al-qurb wal hajah. Mereka dekat dengan kita, tapi bukan ahli waris. Dia kakak, adik, miskin lagi. Hajahnya basah, hajah yang masah, hajah yang sangat. Sedangkan kamu kaya raya, warisannya melimpah. Maka perhatikan ayat ini. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Bagaimana kalau sedikit warisannya? Ya kalau sedikit pentingkan keluargamu sendiri, selesai. Ahli warisan sudah habis dan sudah cukup, bahkan mungkin kurang. Berarti tidak berwasiat? Ya terpaksa, karena tidak ada yang bisa diwasiatkan dengan harta. Kaum muslimin yang saya hormati. Oleh karena itulah tafsirnya taraka khairan adalah taraka malan katsiran urfan. Tafsirnya meninggalkan harta yang banyak secara urf. Secara keumuman dianggap banyak. Kalau yang sedikit, yang lain kerabat-kerabat juga memaklumi, nggak akan berharap. Tetapi kalau melimpah ruah, Masya Allah, warisannya sekian banyaknya, mesti kerabat-kerabat itu berharap-harap kalau dia mendapatkan bagiannya. Jangan sampai mereka kemudian muncul sifat-sifat jeleknya. Mengapa? Karena segitu banyaknya warisan mereka nggak mendapatkan sedikit pun. Ini akan terjadi sesuatu di hati mereka. Bahkan disebutkan dalam ayat lain, yang hadir pembagian suruh dikasih. Ini buat kamu. Sekedar menggembirakan saja. Yang hadir dalam pembagian. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Wa qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa sebagian mufassirin yang lain justru menganggap ayat ini tidak mansukh, tetapi berikan kepada kerabat dekat atau wasiatkan kepada kerabat dekat atau bapak-bapak dan ibu-ibu wa in alat yang tidak mendapatkan hakul waris, yang tidak mendapatkan hak warisan. Ma'annahu lam yadullu ala takhsisi bidzalika dalil. Walaupun memang tidak ada pengkhususan, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wasiat ini khusus yang tidak mendapatkan waris, tidak ada. Wal ahsan fi hadza an yuqal. Ini pendapatnya Syekh Nasr Sa'di rahimahullah. Bahkan yang paling bagus dari pendapat-pendapat para ulama adalah kita katakan, inna hadhil wasiyah lil walidaini wal aqrabin mujmalah, bahwa wasiat untuk orang tua
dan kerabat-kerabat dekat ini masih global. Raddaha Allah Ta'ala ilal urfil jari. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya kepada urf, keumuman yang berlangsung di masyarakat. Sepantasnya bagaimana, diberi seberapa. Thumma inna Allah Ta'ala qaddara lil walidainil warithain wa ghairahuma. Kemudian Allah menentukan untuk orang tua kalau tidak punya anak, untuk orang tua kalau punya anak si mayit, bagaimana? Sudah tentukan semuanya. Dan juga kerabat-kerabat dekat sudah ditentukan juga semuanya. Dalam ayatul mawaris, dalam ayat-ayat waris. Ba'da'an kana mujmalan, yang tadinya secara global Allah sudah rincikan. Berarti bagaimana wasiatnya untuk orang tua? Jangan lupa, ibu saya, bapak saya berikan sesuai dengan hukum waris. Jangan dirubah, jangan diganti, jangan dikurangi, dan jangan ditambah. Oh, kenapa nggak boleh ditambah? Karena ada dalil la wasiyata li waris. Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa diganggu gugat. Kalau engkau merubah, berarti engkau merubah syariat hukum waris. Baik. Berarti yang sisanya yang tidak terdapat atau tidak tercatat sebagai ahli waris, padahal dia kerabat, maka merekalah yang pantas kalian berikan sesuai dengan hajatnya, sepantasnya secara ma'ruf, secara urf, kebiasaan di masyarakat. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Dan wasiat untuk orang-orang yang bukan ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga. Dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sahih, ketika beliau sakit di Mekah, tidak memiliki anak kecuali perempuan. Maka ya Rasulullah, engkau lihat bagaimana aku sekarang ini. Bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku fisabilillah? Kata Nabi, jangan. Kalau gitu separuh ya Rasulullah. Qala la, jangan. Kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Naam, as-thuluth. Was-thuluthu katsir. Iya, sepertiga boleh. Tetapi sepertiga itu sudah banyak. Jangan sampai engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas. Kamu wasiatkan pada orang lain, pada ini, pada dakwah, pada masjid, pada segala macam. Sedangkan ahli warisnya miskin, meminta-minta pada manusia. Tidak boleh. Itu hak mereka. Mereka lebih berhak. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Ala qaul. Menurut salah satu pendapat ulama dengan dalil hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, as-thuluth wa thuluthu katsir. Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, wasiat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap wajib. Hanya saja sudah ada dua ketentuan tadi yang juga diambil dari ayat-ayat lain dan dalil-dalil lain. Apa ketentuan pertama? Jangan diberikan pada ahli waris. Kalau ahli waris sudah punya haknya sendiri, sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, jangan lebih dari sepertiga. Jangan sampai lebih banyak yang dibagikan daripada yang diberikan pada ahli waris. Itu zalim. Mengapa zalim? Karena justru semua harta itu aslinya hak mereka, ahli waris. Baik. Maka hendaklah berikan sebagian kecil, yaitu sepertiga atau kurang dari sepertiga. Qala rahimahullah, "Tsumma inna Allah ta'ala qaddara lil warithin aw lil walidaini wal warithin wa ghairihima min al aqarib." Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kadar-kadar haknya masing-masing untuk dua orang tua dan semua ahli waris. Ba'da an kana mujmalan, yang tadinya sudah disebutkan secara global, dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fiman wa baqiyal hukmu fiman lam yarithu.
maka yang tersisa adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hak waris dari kedua orang tua yang terhalang. Orang tua yang terhalang seperti kakek atau nenek, wa ghairihima, seperti bibinya atau pamannya yang mereka terhalang kalau memang ada anak turunan laki-laki maksudnya, wa ghairihima, dan lain-lainnya yang mamnu'in minal hirs, yang mamnu'in minal hirs, minal irs, yang terhalang dari waris, berikan pada mereka wasiat tadi. Wa hajaba bi syakhsin aw wasfin, yang tertutup karena seseorang atau tertutup karena sifat. Ini dalam ilmu waris dibahas. Ada yang mahjub, terhalang karena seseorang. Misalnya kakek terhalang karena ada bapak. Cucu terhalang karena ada anak. Karena ada anak, cucu terhalang. Ada pula terhalang karena sifatnya, keadaannya. Maka ini juga menjadi penyebab keadaan mereka tidak mendapatkan wasiat. Fa'inal insan ma'murun bil wasiyah lihaula, maka seseorang diperintah untuk memberikan wasiatnya, sebagian hartanya untuk mereka. Wa hum ahaqqun nasi bi birrihi, mereka adalah orang yang berhak dari manusia untuk diberikan kebaikan. Yang sering terjadi bahwa mereka merasa berhak ternyata tidak dapat, seringnya adalah kakak, adik, paman. Itu sering sekali menuntut, mana hak waris saya? Loh, bapak itu nggak dapat. Kok bisanya? Saya kan pamannya. Iya, tapi kan ini dia punya anak laki-laki, bapaknya juga masih ada. Atau bapaknya tidak ada tapi punya anak. Kasihan mereka, mengira mereka itu kerabat dekatnya, ternyata nggak dapat. Oleh karena itu, hendaklah orang yang sudah melihat tanda-tanda kematian dengan sakit kerasnya misalnya dan sebagainya, berikan wasiat untuk mereka. Khususnya bagi mereka-mereka yang taraka khairan, yang meninggalkan harta yang melimpah ruah, kaya raya, masya Allah. Jangan lupa, tidak seberapa, tapi mereka merasa bahwa mereka diperhatikan. Kerabatnya, pamannya sendiri, saudaranya, kakaknya, adiknya, apalagi mereka dzul hajah, memiliki hajat, miskin, fakir, tentunya lebih-lebih lagi kita harus perhatikan mereka. Ada pula yang bukan kerabat, tetapi suruh diperhatikan. Siapa mereka? Anak angkat atau anak yatim yang dipeliharanya. Hidup sejak lama, sejak kecil di rumahnya. Begitu meninggal, dia nggak dapat waris, dia bukan apa-apa. Maka jangan lupa, seorang tadi memberikan wasiat, jangan lupa si fulan, anak angkat kita, anak yatim, berikan sekian. Dan penuhi kebutuhannya, sekolahnya sampai selesai di pondok pesantren. Ini wasiat penting. Jangan sampai kemudian dia terlantar karena yang memeliharanya meninggal. Kemudian yang lain menganggap dia bukan ahli waris, akhirnya terlantar. Jangan lupa wasiat. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, wa hadzal qaul tattafiq alaihi al-ummah, maka pendapat ini sepakat para ulama bahwa wasiat yang Allah katakan ini tetap berlaku, tidak mansukh, tetapi untuk mereka-mereka yang belum tercatat sebagai ahli waris atau tidak termasuk sebagai ahli waris karena terhalang atau karena mahjub atau karena sifat-sifat tertentu sehingga dia terhalang dari ahli waris. Yang sering juga mereka terhalang padahal mereka sesungguhnya berhak. Seorang miskin
dari anaknya. Anak si mayit. Tapi sudah meninggal lebih dulu. Di bawahnya ada anak-anak yatimnya. Apakah dia dapat? Kalau ada anak-anak yang langsung tidak dapat ya, cucu-cucu ini. Padahal bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Maka ini juga penting untuk diperhatikan. Di mana letaknya mereka? Di hukum waris mereka nggak berhak. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wajib hukumnya. Engkau perhatikan mereka. Wajib bagi siapa? Bagi yang taraka khairan, bagi yang meninggalkan harta berlebih, melimpah. Jangan lupa, catat dalam wasiatmu, anak-anaknya si fulan, yatim-yatimnya si fulan, cucu saya. Jangan lupa, berikan pada mereka. Ini penting, barakallahu fikum. Jangan sampai kemudian setelah meninggal terjadi pertikaian. Saya ini kan cucunya, ya cucu gak dapat. Tetapi kan bapak saya dapat. Lah bapak kamu sudah meninggal lebih dulu. Ya tapi kan itu adalah anaknya. Harusnya dia dapat. Akhirnya terjadi permasalahan. Ini pentingnya al-wasiyah. Fahadal jama' ini adalah cara menjamak ayat yang sangat bagus sekali. Berarti ayat wasiat ini tetap berlaku. Ayat waris juga tetap berlaku. Dan dua-duanya tetap berlaku, tidak bertentangan. Jangan dipertentangkan. Kalau bertentangan akhirnya apa? Menganggap yang ini terbatalkan hukumnya. Yang ini terpakai hukumnya. Alias yang ini mansukh, yang ini nasikh. Naam, ada. Mansukh dalam Islam ada. Dalam ayat ada. Disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Ma nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Apa yang kami mansuhkan dari ayat atau yang kami lupakan, kami akan datangkan yang lebih baik atau sama. Berarti ada ayat yang mansukhah. Tetapi kata mereka, kata para ulama usuliyun, bahwa masalah nasi mansukh itu terakhir ketika tidak mungkin lagi dijamak. Baru kita katakan yang ini terbatalkan hukumnya dengan itu. Kalau masih bisa dikumpulkan seperti tadi, bahwa wasiat tetap berlaku, tetapi bukan yang memiliki hak waris. Karena orang yang sudah memiliki hak waris tidak boleh diberi wasiat khusus. Oh, anak saya yang itu diberi sekian, nggak berlaku. Anak semua sama. Anak saya yang pertama saya berikan ini, wasiat harus dilaksanakan, tetap tidak dilaksanakan. Kenapa? Ahli waris. Anak ahli waris. Walhamdulillah, faedah yang sangat penting dari beliau, dari Syekh, bahwasanya dua ayat ini, ayat kita yang sedang kita baca dan ayat hukum waris tidak bertentangan, tetapi bisa dijamak dengan jamak seperti tadi. Li'annahu mahma amkanal jamak kana ahsan. Karena selama memungkinkan untuk dijamak, maka itu lebih baik daripada iddi'a'un nasakh, daripada anggapan mansukh. Alladzi lam yadul alaihi dalilin sahih, apalagi tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Walamma kana al-musi qad yamtani' min al-wasiyah lima yatawahamuhu annahu min ba'dihi qad yubaddil ma wassa bihi qala ta'ala. Namun kadang-kadang wasiat sudah ditulis, tapi ahli warisnya nggak terima. Ini kata bapak, si fulan suruh dikasih sekian, si fulan suruh dikasih sekian, si fulan suruh dikasih sekian. Apa-apaan ini? Kita rubah saja, kata anak-anaknya. Mungkin apa nggak mungkin yang seperti itu? Mungkin terjadi. Maka Allah peringatkan dengan ayat berikutnya, "Faman baddalahu min ba'di ma ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Kalau dirubah wasiatnya setelah dia dengar wasiat itu kemudian dia ganti, maka dosanya pada orang yang merubah. Adapun si mayit yang sudah berwasiat tidak dosa. Kamu sudah memperhatikan mereka. Kamu sudah memperhatikan mereka dengan wasiatmu. Kamu dapat pahala. Tetapi al-ism
Dosanya alal ladzina yubaddiluna, atas mereka-mereka yang merubah wasiat, mengganti wasiat, menambahi, mengurangi atau merubah-rubah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan berpikir enggak ada yang tahu, cuma kita berdua yang tahu. Ketika akan wafat, tolong saya berwasiat pada kalian berdua. Si fulan, anak angkat kita harus kita beri sekian. Terus ini juga harus kamu beri. Kata dua anak ini yang mendengar setelah wafat, gimana? Kita laksanakan? Tidak usah. Hati-hati. Walaupun tidak tertulis, tidak tercatat. Walaupun tidak ada orang tahu kecuali engkau dan saudaramu. Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wal ism 'alal ladzina yubaddiluna, dosanya atas mereka yang merubahnya. Wassallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Subhanakallah.